Selamat malam Bante. Ya, selamat malam Samira. Bante, malam ini kembali lagi di Bincang Damai Bante ya. Iya, baik. Bante, malam ini kita mau bahas tentang satu perumpamaan dari salah satu khotbah Buddha Bante. Kalau waktu itu kita bahas kan tentang Alagadi Pamasuta. Iya, Itu adalah tentang itu ya. ular berbisa Bante ya. Iya. Yang Bante bilang apa? Ular air. Iya, itu ada terjemahan ular air, ada yang menerjemahkan ular besar, Ya. tapi di dalam kitab komentar itu sebenarnya ular berbisa. Itu kan khotbah Buddha dari Majjhima Nikaya Bante ya. Betul. Nah, kalau ada satu lagi yang Bante kemarin sebutkan, itu juga ada terjemahannya ular berbisa, tapi namanya Asiwiso Pamasuta itu Bante ya. Oh iya, itu ada juga ya. Itu kan dari Sangyutta Nikaya, lalu bedanya Betul. apa dengan yang di Majjhima Nikaya ini? Kalau di Majjhima Nikaya itu secara garis besar perumpamaan ular di sana itu untuk menunjukkan bahwasanya ketika kita memegang dhamma, ketika kita belajar dhamma, kita harus hati-hati untuk tidak memegangnya dengan cara yang salah. Itu bisa justru menghancurkan, merugikan diri kita. Nah, tetapi dalam khotbah yang di Sangyutta Nikaya, terutama di Salayatana Sangyutta yaitu Asiwiso Pamasuta, yang sebenarnya juga khotbah tentang perumpamaan ular berbisa, di sana mengacu kepada terutama yang bagian ular berbisa itu mengacu kepada bahaya dari jasmani kita. Bahaya dari 4 unsur jasmani. Itu secara garis besar bedanya demikian. Oke, tapi kalau saya lihat nanti kalau di Alagadi Pamasuta tentang dhamma itu ya, kita nggak boleh melekati kan. Kemarin kita udah bilang dhamma pun jangan dilekati. Betul. Berarti kalau yang ini adalah spesifik membahas seperti bahaya-bahaya yang kita punya di dalam alam samsara ini Bante ya. Betul ya, betul sekali ya. Jadi kalau kita lihat di sutta tersebut, Sang Buddha menyampaikan bahwasanya beliau memberikan sebuah perumpamaan. Dan itu seringkali Sang Buddha menggunakan untuk mengajarkan dhamma supaya seseorang lebih paham dhamma yang beliau sampaikan, itu menggunakan perumpamaan. Nah, sutta ini juga sama, menggunakan perumpamaan yang ceritanya begini. Jadi seumpamanya ada seseorang yang memiliki binatang piaraan. Bukan, kalau orang kan biasanya kan binatang piaraan kan seperti anjing, kucing gitu kan. Tapi ini malahan 4 ekor ular berbisa. Yang seperti binatang lainnya kalau itu adalah piaraan kan ya diberi makan dari waktu ke waktu, kemudian dimandikan, dibersihkan, ya pokoknya taking care very well. Tetapi yang namanya ular berbisa, walaupun sudah dirawat dengan baik, ketika salah satu atau mereka marah, mereka tidak peduli, walaupun yang merawatnya tetap akan dipatok. Nah, ternyata ular berbisa yang seseorang rawat juga demikian. Nah, dikatakan itu mengejar si pemiliknya yang merawat itu karena ingin mematuk gitu kan, karena marah. Nah, ketika itu terjadi, lantas apa yang dilakukan oleh si perawat tersebut? Ya pasti lari kan. Lari dari ular berbisa tersebut, 4 ekor ular berbisa. Nah, ketika dia lari dalam sutta tersebut, dilanjutkan, kemudian ada seseorang yang datang mengatakan bahwa ada 5 pembunuh yang mengikuti orang tersebut. Yang mereka berpikir, kalau kita melihat orang ini, kita akan bunuh orang ini. Nah, mendengar begitu, apa yang dia lakukan? Lari lagi kan. Sudah takut dengan 4 ekor ular berbisa, ada lagi 5 perampok, 5 pembunuh. Ya namanya Pancawadaka, 5 pembunuh yang juga mengejar dia. Nah, pada saat dia lari, kemudian seseorang datang memberitahukan bahwa ternyata ada 1 orang yang juga mengikuti dari belakang dengan pedang terhunus, yang dia mengatakan pokoknya kalau saya melihat orang ini, kepalanya dipotong. Itu pembunuh yang ke-6 Bante ya? Yang ke-6 itu ya, yang ke-6. Jadi yang pertama kan ada 5 kan, 5 pembunuh. Ini ada yang ke-6, yang juga malahan dengan pedang terhunus. Yang dikatakan kalau sampai menemukan orang ini, kepalanya dipenggal. Nah, karena mendengar begitu kan dia lari lagi kan. Nah, begitu lari dikatakan menemukan perkampungan yang kosong.
Kalau diterjemahnya desa yang kosong Bante ya? Desa yang kosong ya, Oke. Sunyagama. Gama kan village, desa atau perkampungan lah, kampung kosong begitu kan. Nah, namanya kampung kosong, orang lagi takut kan dikiranya itu aman kan. Ya, berhenti di sana, berdiam di sana. Tetapi kemudian ada orang datang, tahu enggak ini? Kampung ini adalah kampung yang sebenarnya bahaya, sarang para perampok. Pada di sana ya? Mereka Iya. pada berkumpul di sana ya justru? Berkumpul di sana. Jadi kalau nanti perampok biasanya setelah mendapatkan hasil rampokan akan ke tempat tersebut. Nah, kalau kamu sampai ketahuan di situ, bahaya. Wah, lari lagi kan, takut kan, nanti perampoknya datang. Iya. Takut kemudian, nah dia melihat ada sungai besar. Ya, sungai besar yang dia berpikir, wah, tempat di sini penuh dengan bahaya. Kan tadi ada bahaya 4 ekor ular berbisa, Betul. 5 pembunuh, 1 juga pembunuh dengan pedang terhunus, itu yang ke-6 kan. Iya. Kemudian juga tempat yang dikiranya aman, kampung yang dikiranya aman, malahan banyak perampoknya. Iya. Nah, dia melihat, oh bahaya sekali tempat di seberang sini, bahaya sekali. Tetapi dia melihat, oh di seberang sana itu tempat yang aman. Nah, Diibaratkan sebuah pantai gitu Bante ya? Pantai ya seberang. jadi diibaratkan seperti kayak sungai yang besar. Sungai jadi yang ada besar. sungai besar, ya di sana ada istilah Udakawana. Oh, Ya jadi oke. sungai besar gitu kan. Nah dia kan berpikir lah bagaimana supaya bisa terbebas dari tempat yang begitu mengerikan, banyak bahaya. Nah dia harus menyeberang ke sana. Tetapi masalahnya tidak ada tukang perahu, Dan dia nggak punya jembatan. tidak punya jembatan. Lantas bagaimana? Mau tidak mau dia harus membuat rakit sendiri kan? Oh, oke. Iya. Bukan berenang Bante ya? Tidak berenang. Harus berenang nanti tenggelam. Mati dia kalau nggak ya? Iya. Jadi harus membuat rakit, kemudian mengumpulkan ya cabang kayu, dedaunan dan sebagainya, rumput diikat jadi satu, digunakan untuk dijadikan rakit. Dengan tangannya sendiri, kakinya sendiri berenang menggunakan rakit tersebut. Nah, sampailah dia di seberang sana yang aman. Nah, ini perumpamaan ini diberikan Sang Buddha untuk mempermudah memahami dhamma yang beliau sampaikan. Nah, menarik sekali bahwasanya 4 ekor ular berbisa itu merupakan perumpamaan 4 unsur jasmani. 4 unsur jasmani itu apa aja Bante? Api, Ya, api, tanah, angin, air. dan juga air. 4. Apa korelasinya maksudnya? Kenapa dihubungkan dengan ular? Ya, karena di sini ada 4 ekor ular berbisa yang dirawat. Seperti kita ini kan merawat tubuh kita kan. Ya. Tubuh kita yang terdiri dari 4 unsur jasmani, unsur tanah atau padat, unsur air, kemudian unsur api, temperatur kita, dan adalah unsur angin, udara. Itu kan kita rawat. Tubuh kita yang terdiri dari 4 unsur ini kita rawat dengan baik. Kita mandikan tiap hari, kita berikan istirahat. Kalau sakit kita beri obat-obatan dan sebagainya kan, supaya bisa bertahan. Tetapi ingat, ini seperti ular berbisa. Kalau salah satu dari 4 unsur ini marah, Lapar gitu ya? misalnya lapar salah satunya, Ya. tetapi yang jelas begini, misalnya unsur padat misalnya, salah satu dari ular berbisa. Oke. Unsur padat. Unsur padat kan jasmani yang sifatnya padat. Daging kita, tulang kita. Coba, kalau misalnya kena kanker, Oh, berarti kena istilahnya sakit, kalau sakit gitu Bante ya? iya. Salah satunya sakit bisa. Salah satunya sakit. Jasmani kita, unsur padatnya kena kanker misalnya, atau misalnya naik pohon jatuh, Patah tulang gitu patah ya? tulang, kan memberikan sakit bahkan kematian. Wow. Itu baru unsur padat. Kemudian unsur cair misalnya, darah kita, cairan kita kekurangan cairan, dehidrasi, Mati juga dia. mati juga kan. Kemudian darah kita kemudian terkontaminasi dengan gula berlebihan. Atau zat-zat yang negatif lah Iya ya. itu kan. Diabetes, Ya. kolesterol. Mati kan? Oke, itu 2 unsur. Kalau 2 Iya. unsur lainnya Bante? Oh ya sama. Unsur udara misalnya, kita bisa bertahan kan karena kita bernafas sampai sekarang. Oh ya, kalau nggak napas kurang Nggak ada oksigen. nafas, kurang oksigen. Wow. Kemarin misalnya, maaf saja, ketika ada COVID kan ya, kan kekurangan oksigen kan, Betul. dan banyak kesusahan kan, banyak bahkan beberapa sampai
tidak bisa bertahan karena kekurangan oksigen. Betul. Dan itu udara, unsur udara yang kita butuhkan. Menimbulkan sakit, bahkan fatalnya kematian. Seperti ular berbisa. Oke. Nah kemudian juga unsur api temperatur juga sama. Sekarang kita menjadi sehat kan karena stabil temperatur kita. Ya. Coba kalau kita terlalu dingin atau terlalu panas. Biasanya kalau terlalu dingin tuh stroke ya Bante ya? Bisa stroke. Kemudian kalau misalnya pergi ke gunung, Ya. itu kan ada yang sampai Hyperbite namanya Iya. apa? Hyperfrost ya? Iya, itu yang jadi- tangannya sampai hitam itu Bante. betul. Wih, ngeri banget tuh. Itu karena terlalu dingin kan. Oh, frostbite, sorry. Frostbite. Iya, Jadi kayak tangannya frozen kuku gitu ya. frost gitu ya. Iya, Kayak hitam betul. gitu Bante kukunya. Betul. Wih, ngeri banget. Dan kalau misalnya terlalu panas sama saja kan. Iya. Temperatur terlalu panas. Nah menarik kalau dalam kitab komentar itu 4 ekor ular berbisa juga ini memiliki 4 jenis bisa. Oh, saya belum tahu nih. Ya ada itu dalam kitab komentar. Jadi ada yang namanya katamuka. Apa itu? Jadi ular berbisa yang bisanya itu membuat kita itu seperti kaku, seperti batang kayu. Oh, Itu seperti unsur tanah jadinya. Oh gitu unsur Nah, tanah. jadi kata itu kan batang kayu. Oke. Jadi ketika kita itu kena bisa ular tertentu, badan kita menjadi kaku. Namanya katamuka. Kemudian ada juga ular yang bisanya itu seperti putih. Putih itu air. Putih itu seperti membuat kita tuh menjadi mencair. Nah, kita menjadi bengkak. Oke. Jadi kita kena bisa ular tersebut, kita menjadi bengkak. Dan badan dikatakan seperti meleleh. Karena ular berbisa itu. Ada juga agi muka. Agi itu panas. Oke. Jadi kalau putih kan cairan. Ya. Jadi seperti unsur cair. Nah, agi muka itu membuat badan kita menjadi terbakar, seperti terbakar, kosong. Nah, itu juga ada bisa demikian. Kemudian ada juga bisa yang membuat seperti badan menjadi mengembang. Unsur angin itu ya. Unsur anginnya itu. Dan apapun itu membuat kematian. Empat-empatnya ya. Empat-empatnya. Nah, sehingga jasmani kita juga demikian. 4 unsur ini bisa membawa kepada kematian. Nah, makanya apa? Lari dari yaitu jasmani. Lari dari 4 unsur. Dengan kata lain, janganlah lekati 4 unsur jasmani. Oke. Jangan dilekati maksudnya. Jangan melekati. Artinya melihat bahaya dari 4 unsur ini, lantas untuk apa kita kemudian ya memegang erat, melekati erat bahwa ini sebagai milikku, sebagai aku, sebagai diriku. Nah, melepaskan kemelekatan terhadap 4 unsur jasmani atau dengan kata lain mudahnya jasmani kita. Oke. Yang pertama ya, Itu baru yang empat ular berbisa kan? 4 ular berbisa. Bante, sorry. Sebelum kita lanjut. Terus gimana kalau kita nggak melekat? Ada istilah kita harus rawat ular ini baik-baik. Itu gimana Bante? Supaya dia jinak atau memang dia supaya hanya nggak menggigit kita aja? Ya, secara realitasnya kan memang jasmani kita kan memang harus kita rawat kan ya. Oke. Harus kita rawat karena kalau kita tidak merawatnya juga tambah parah. Yaitu kalau kita punya jasmani kemudian kita tidak merawatnya juga ya membuat kita lebih menderita. Oke. Sehingga apapun itu kita harus merawatnya. Dan terlebih juga walaupun kalau kita mengkorelasikan dengan meditasi kan, walaupun kita ini dianjurkan untuk tidak melekat terhadap jasmani, Ya. tetapi kita tetap menggunakan jasmani. Karena dengan kita menyelidik ke dalam jasmani, kita melihat 4 unsur, melihat realitasnya, itu juga bisa membawa kepada lenyapnya kotoran batin. Oke. Kalau tidak salah kemarin kita telah memberikan ya sedikit apa? Uraian tentang Catu Dhatu Awatthana. betul Kingsuko Pamasuta itu. Oh, oke. Yang salah satu ya orang bertanya kepada seorang biku, apa yang membuat Anda Ya. bisa mendapatkan pengetahuan yang betul-betul murni atau dengan kata lain mencapai kesucian arahanta? Oke, ya. Kan dengan Merenungkan 4 merenungkan mahabuta ya. 4 mahabuta, 4 unsur jasmani. Oke. Mau tidak mau kita membutuhkan ini. Ya apalagi kita bermeditasi juga membutuhkan ini kan. Walaupun ini
tidak dilekati bukan berarti kemudian kita tidak merawatnya. Nah itu kan poinnya kan Bante. Oh, iya. Bukan berarti dengan tidak melekatinya kita nggak merawatnya atau abai gitu ya. Betul, justru kita harus merawatnya. Iya. Nah, kita harus merawatnya, tetapi kita juga tidak melekatinya. Karena apa? Ini juga sebenarnya kan, ya hakikatnya kan bukan sebagai milik. Atau sesuatu yang tidak bisa kita pertahankan. Hakikatnya demikian. Ya itu yang pertama ya. Oke, berikutnya adalah dia lari terus kemudian ketemunya sama 5 pembunuh. Iya, 50. Nah, 5 pembunuh ini sebenarnya mengacu pada pancakanda. 5 gugusan kehidupan 5 itu. gugusan kehidupan. Walaupun di dalamnya juga ada rupa ya, ada jasmani ya. Ya. Tapi dikatakan sebagai pancakanda, 5 gugusan. Jadi jasmani, kemudian perasaan, persepsi, bentukan-bentukan pikiran, kesadaran. Nah itu dikatakan sebagai pembunuh. Kenapa Bante? Menarik ya. Kenapa? Kok konotasinya semuanya negatif sih? Kenapa sih? Iya. Karena kan sebenarnya kalau kita perhatikan, apa sih membuat kita menderita? Selama ini kan kita ya dalam kehidupan di alam sangsara kan ya ada kebahagiaan, ada penderitaannya. Dan kita mikirnya adalah yang eksternal yang membuat kita menderita. Nah itu makanya. Ternyata yang internal ini. Kita kan kadang-kadang seseorang kebanyakannya ketika mendapatkan penderitaan, kerugian dan sebagainya selalu melihat keluar, mencari kambing hitam di luar. Iya. Kan begitu. Tapi kalau kita selidik lagi, sebenarnya kan kita sendiri kan. 5 gugusan ini kan, batin dan jasmani ini kan, atau jasmani, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan pikiran dan juga kesadaran kita kan, itu yang membuat kita menderita, bukan yang lain. Nah itulah kenapa pernah ada juga khotbah diberikan oleh Bhante Sariputta. Juga mirip, artinya ada korelasinya dengan ini. Iya. Nah, Bhante Sariputta mengatakan begini. Seandainya ada seseorang tertembak anak panah. Oh bukan, beda. Oh beda. Ini beda lagi. Oke. Jadi ada seseorang yang datang kepada orang lain, dia itu sebenarnya seorang pembunuh. Nah, kemudian datang kepada orang yang ingin dibunuh. Tetapi dia datang ya, dengan berpura-pura menjadi orang baik. Nah, jadi betul-betul melayani dengan baik orang tersebut. Datang seperti pembantu yang ingin melayani dengan baik, memberikan makan dan sebagainya, minum, pokoknya melayani apapun. Tapi dia berpikir pokoknya nanti kalau orang ini lengah, saya bunuh. Oh, oke. Mungkin pernah membaca ini ya. Pernah dengar. Nah, kemudian orang ini sudah bawa minyak. Enggak, akhirnya tahu. Oh, oke. Tahu, wah ini seorang pembunuh sebenarnya, tapi pura-pura sebagai seorang yang baik membantu dia. Oke. Nah, orang yang tahu bahwa ini adalah seorang pembunuh, apakah dia masih melihat bahwa dia adalah seorang yang baik? Tentu tidak kan? Betul. Karena dia hanya pura-pura kan. Dia tahu, oh ini orang pura-pura saja. Kalau sampai saya lengah, saya dibunuh sama orang ini. Nah, kemudian si pembunuh ini yang berpura-pura baik ini itu simbol dari 5 gugusan. Oh. Ya. Kan kita melihatnya sebagai sesuatu yang baik sekali kan. Kadang kita puji-puji malahan nanti. Iya. Kita merasa bahagia. Oke. Kita merasa ya kita mendapatkan gambaran-gambaran batin, persepsi yang baik-baik. Kadang-kadang kita bermeditasi dan sebagainya merasa damai, tenang. Waduh. Rasanya kan kayak puas gitu kan. Kemudian pokoknya melihat batin dan jasmani kadang-kadang seperti memang sesuatu yang baik sekali. Tapi ingat, apapun penderitaan yang muncul, lagi-lagi adalah 5 gugusan. Karena mereka ya justru. Karena mereka juga. Dan bukan karena sesuatu yang sifatnya eksternal. Memang eksternal itu memicu juga. Tetapi yang menjadi utama adalah yang di sini. Oke. Batin dan jasmani kita, 5 gugusan kita ini. Itulah kenapa 5 gugusan ini dikatakan sebagai pembunuh. Bahkan kalau kita berbicara tentang marah. Ya. Kan salah satu definisi marah adalah dari 5 itu gugusan. Ya. Dari 5 itu ya. Iya. Salah satunya 5 gugusan. 5 ya? gugusan.
sebagai marah? Ya karena kan memang yang membuat kita menderita kan 5 gugusan. Maka itulah kenapa Sang Buddha di banyak khotbah dan banyak sekali khotbahnya. Itu kan bagaimana beliau ini selalu mengingatkan kepada kita, pada siswanya, untuk melihat 5 gugusan sebagai netang mama, neso hamasmi, nak meswata. Oke. Bukan sebagai milik, bukan sebagai aku, bukan sebagai diri. Itu di mana-mana Sang Buddha menyampaikan demikian. Karena apa? Ya, begitu kita melekatinya, pasti menderita. Nah itu. Oke. Terus korelasinya dengan 5 pembunuh tadi berarti dia adalah kalau misalnya kita lekati juga Bante ya. Kalau kita justru menyamperi dia, itu justru kita akan jadi korbannya mereka. Jadi ya? korbannya. Kalau kita melekatinya ya kita jadi korbannya. Oke. Kita akan terus mendapatkan penderitaan. Berarti perlakuan kita harus sama seperti si 4 ular kobra tadi atau gimana Pak? Atau beda? Ya, memang kita tidak bisa kata away ya, tidak bisa berpisah di 5 gugusan kan, tidak bisa. Ya seperti 5 gugusan itu yang 5 pembunuh kan selalu mengikuti dari belakang tuh, mengikuti kan. Oh. Kan tidak bisa away kan. Oh, dia ngikutin kita terus. Yang ngikutin kan, ngikutin Okay. kan. Nah, tetapi kita harus lari, dengan kata lain kita harus mengupayakan untuk tidak melekat. Kalau begitu kita melekatnya, ya kita menderita. Iya. Kita dibunuh. Iya. Nah, kemudian yang ke-6, ternyata ada pembunuh yang ke-6 dengan tadi. pedang terhunus siap memotong kepala. Kalau sampai melihat. Nah, itu adalah nandiraga. Nandiraga adalah nafsu kesenangan itu ya? Betul, kesenangan dan keserakahan nafsu ragawi. Oke. Nandi kesenangan dan nafsu ragawi. Nah, menarik, di dalam kitab ulasan disebutkan, kenapa kok dia dengan pedang terhunus itu siap membunuh, siap memotong kepala. Itu kalau dalam kitab ulasan gitu ya, itu disebutkan karena apa? Umumnya kan kalau kita bicara tentang nafsu ragawi atau kesenangan, itu kan berkenaan dengan yaitu panca indera. Iya. Ya kan? Mata, telinga, hidung, lidah, jasmani. Yang itu adalah di kepala. Oh iya, kebanyakan di kepala. Di kepala kan mata, telinga, hidung, lidah. Oke. Walaupun jasmani ini di badan, tetapi kan kebanyakan di kepala kan. Kebanyakan di kepala. Betul. Jadi ibaratnya itu adalah artinya ketika seseorang katakan menggunakan mata, telinga, hidung, lidah, jasmani itu, dan di situ muncul nandiraga, muncul kesenangan, keserakahan atau nafsu ragawi, itu seperti kepala kita sudah terpotong. Oh. Bante, ini ada salah satu perumpamaan yang dia bawa pedang juga di belakang, pedang terhunus, yang dia disuruh bawa mangkuk minyak itu. Oh iya, itu melewati kerumunan. Itu saya baru tahu korelasinya dengan ini ternyata ya. Jadi kapanpun dia lengah, misalnya jatuh tumpah sedikit minyaknya, dipenggal kepalanya. Dipenggal, sama. Ternyata memang kepalanya itu yang menjadi hal yang esensial kan. Harus dia aware. Betul. Dan menariknya kalau di perumpamaan yang tadi itu, seseorang harus menggunakan sati. Dia ya kan? Mindful kan, sati mindfulness kan. Artinya pada saat dia berjalan di tengah-tengah yaitu fluktuasi fenomena kan. Ya, fluktuasi pikiran dan 6 indera itu harus dengan penuh perhatian. Kalau tidak ada perhatian ya tadi nandiraga ini akan memotong kepala. Nah, makanya di sini sebenarnya berkenaan dengan 4 ekor ular berbisa dengan pancakanta termasuk nandiraga di sini. Ya kita tidak melekat dengan cara apa? Dengan kita hidup berperhatian, hidup berkesadaran dengan kewaspadaan. Seperti yang kemarin kita bahas juga. Nasihat terakhir Sang Buddha. Hidup waspada di tengah perubahan itu ya. Iya betul. Nah, nandiraga itu juga menjadi pembunuh yang itu siap kapan saja itu memotong kepala kita. Kan itu mudah sekali muncul kan? Betul. Sangat mudah muncul. Dia sendiri aja kita udah kalah tuh pasti. Kalah, iya. Dan seringnya kalahnya sama dia malahan ya. Betul. Nah, kemudian selanjutnya pergi ke desa kosong. Jadi begitu lari dari itu menemukan desa kosong. Nah, desa kosong itu sebenarnya simbol dari 6 landasan indera. Iya. Terutama adalah mata, telinga, hidung, jasmani dan pikiran landasannya.
Yang di dalam kitab ulasan itu, seseorang yang menyelidik ke dalam setiap landasan indera itu sebenarnya kosong. Ya secara sederhananya, kalau hanya sekedar mata kan kosong kan, daging toh. Kalau hanya sekedar telinga kan ya hanya daging saja kan, hidung, lidah, jasmani kan. Oke. Itu kosong sebenarnya. Tetapi masalahnya adalah para perampok yang berdiam ke situ, yang itu bahaya. Nah, perampok di sini mengacu kepada objek dari masing-masing indera. Dibilangnya sebagai gerombolan berarti itu objeknya bergerombol berarti ya? Wow. Objeknya kan macam-macam kan. Betul, Mata saja udah banyak sekali kan. Iya. Nah, kenapa itu berbahaya? Karena pada umumnya seseorang ini kalau hanya sekedar mata saja nggak masalah sebenarnya. Betul. Tetapi begitu ada objek dari mata, ada perampoknya datang, muncul keserakahan, muncul kebencian, muncul berbagai macam kotoran batin. Melihat objek menyenangkan, keserakahan muncul. Objeknya menyenangkan itu milik orang lain, iri hati, cemburu muncul kan begitu? Ya. Atau kebencian muncul. Nah, ketika melihat objek, itulah yang menjadi perampok. Ketika mendengar suara, suara itulah yang menjadi perampok. Makanya seseorang kemudian juga harus lari. Nah, lari dari itu semua dengan kata lainnya sebenarnya tidak melekatinya. Atau menggunakan sati, menggunakan perhatian, menggunakan kewaspadaan. Nah, begitu lari kemudian dia melihat ada yaitu sungai besar yang tadi disampaikan. Ya, oke. Sungai besar dan dia melihat di sini tuh banyak bahaya. Yang di tempat dia sekarang ini kan ya? Iya, banyak bahaya. Oke. Sementara di tempat lain itu tempatnya aman sekali. Nah, dalam khotbah tersebut mengatakan di sini bahaya itu mengacu kepada sakaya, pandangan adanya diri. Oh, bagi saya itu menarik sekali. Iya. Di dalam kitab ulasan dikatakan bahaya, kenapa? Bahaya dari 4 ekor ular berbisa. Oke. Atau katakan bahaya dari 4 unsur jasmani, bahaya dari 5 gugusan, bahaya dari yaitu nandiraga, bahaya dari 6 indera dan juga objek-objeknya, kan begitu. Dan karena apa? Sakaya didik. Oh, itu yang menjadi sumbernya ya Bante ya? Sumber. Kan karena ada anggapan, persepsi, kecenderungan bahwa ada aku, itulah kan yang menjadi sumber kan. Oke. Yang seakan-akan kita melekat pada 4 unsur jasmani kita, betul. Melekat pada yang lain-lain 5 itu juga. 5 gugusan. Nandiraga pun juga muncul karena ada persepsi, ada aku. Oke, iya ya. Itu yang menjadi bahaya. Makanya sebenarnya sakaya ini, kecenderungan bahwa ada self ini, itu dikatakan sebagai bahaya oleh Sang Buddha. Nah, bagaimana supaya bisa terbebas dari itu? Ya harus menyeberang sungai yang begitu besar. Nah, sungai yang besar ini juga bahaya juga. Bahayanya? Karena sungai di sini mengacu kepada 4 uga. 4 banjir. Oke. Jadi kan ada Kamauga, Bawa uga, Didik uga, ya. Abija uga. Oke. Kan? Jadi banjir kesenangan indera. Meskipun itu di tengah-tengah lautan yang besar betul. tadi ya? Untuk terbebas dari itu kan harus melewati ini kan, melewati banjir ini kan, melewati sungai besar ini kan. Oke. Melewati banjir kesenangan indera. Dan itu yang paling kasar sebenarnya. Kemudian melewati yaitu banjir keberadaan, kemenjadian. Artinya ya banjir seseorang terus berada di alam tumimbal lahir. Ingin tetap eksis gitu ya? Ingin tetap eksis, ingin tetap ada. Itu kan kecenderungan kebanyakan orang tuh. Ya. Ingin tetap ada, tetap eksis kan. Kemudian banjir pandangan, itu juga bahaya. Termasuk ini pun bisa menjadi bahaya juga yang kita bahas ini. Kenapa? Ya, kalau kemudian dilekati menjadi sekedar pandangan saja toh. Betul. Bahaya juga kan. Iya. Ini juga bisa menjadi banjir pandangan. Oke. Makanya kan ada yang bertanya tapi belum saya jawab sih. Mungkin kalau dia mendengar mungkin menjadi terjawab ya. Oke. Dalam ajaran Buddha kan memang dikatakan anatta, non-self.
Oke. tanpa adanya diri atau entitas itu kan. Apakah melekati pandangan itu bahwa tidak ada diri itu juga bahaya? Ya, memang bahaya itu. Oh, bahaya juga betul. Bahaya juga. Bahaya, iya. Bahaya. Apapun bentuk kemelekatan, termasuk kemelekatan terhadap pandangan bahwa tidak ada diri, tidak ada aku, juga bahaya. Bahaya. Oke. Bahaya apa? Berbenturan dengan mereka yang pandangannya berbeda. Makanya. Marah-marah dan sebagainya kan. Betul. Lagi-lagi terperosok, terjerembab ke dalam diri juga. Maksudnya pandangan, anggapan ada self juga. Meskipun tuh dia berkamuflase jadi yang baik nanti. Iya, kamuflasenya baik, tetapi itu juga rintangan juga. Betul. Makanya kan didoga atau didioga, yaitu banjir pandangan itu, pada akhirnya kan Sang Buddha kan mengajarkan bahwa semua pandangan pada akhirnya juga dilepaskan. Termasuk yang positif, yang baik. Yang positif juga dilepaskan. Dilepaskan dalam artian ya tidak melekatinya. Tidak dilekati. Nah, kemudian, dan itu yang paling sulit sebenarnya. Betul. Karena ya maaf saja kadang-kadang seseorang apalagi sudah ada beberapa sutta di dalam Sutta Nipata juga yang ada semacam pernyataan Sang Buddha di mana orang biasanya kalau sudah melihat sesuatu atau pandangan tertentu bagi dirinya itu bermanfaat, tanpa disadari akan melekati. Akan melekati. Iya. Iya. Dan kalau sudah melekatinya menganggap yang lain salah. Ini saja yang Idemewa benar. socang, idemewa saca moga anyang. Betul. Jadi hanya ini saja yang benar, yang lain salah. Itu kecenderungan demikian bisa muncul. Padahal apapun pandangannya ketika kemelekatan ada di sana menjadi rintangan. Itu juga bagian dari banjir pandangan. Wow, apalagi sekarang ya berarti ya. Sekarang benar-benar lagi banjir pandangan nih. Oh iya, iya. Banyak orang beranggapan kayak gini yang benar, yang itu salah. Oh, iya. Yang ini salah, yang itu benar. Aduh, luar biasa. Mungkin zaman dulu lebih banyak mungkin. Bisa jadi, karena kan petapa-petapa yang punya pandangan salah itu aja diceritakan ada 62 kan pandangannya yang keliru. Zaman dulu lebih banyak. Karena zaman dulu kan masih berbicara lebih kepada pikiran, lebih kepada pandangan. Kalau zaman sekarang lebih kepada sensual pleasures. Oke. Kesenangan indera. Oke. Kalau dulu malah banjir kesenangan indera kalau zaman sekarang. Kalau dulu malah lebih banjir pandangannya, mereka kan bebas untuk berpikir apapun. Iya, sangat bebas. Dalam konteks ada yang mikirnya, oh di sana ada apa? Yes. Ada yang mengatakan, oh di sana bumi itu mengelilingi matahari, matahari mengelilingi bumi. Betul. Itu justru banjir pandangan seperti banjir itu. Pandangan itu. Oke. Yang terakhir Bante, awija. Yang awija itu adalah ketidaktahuan, banjir ketidaktahuan. Di sini kalau kita bicara awija kan tanpa pengetahuan, tidak mengetahui 4 kebenaran Arya. Tidak mengetahui padijja samuppada. Oke. Nah, itu tidak mengetahui anicca dukkha anatta. Itu ketidaktahuan di situ. Dan itu memang ya kalau tidak pernah mendengar tentang 4 kebenaran mulia, tentang padijja samuppada atau ajarannya menunjukkan bahwa segala sesuatu muncul karena sebab, itu memang agak sulit bisa mengerti ada hal-hal tersebut yang kebanyakan ya pada akhirnya batin digelapkan. Oke. Walaupun seandainya kita melakukan sesuatu yang baik sekali, kadang-kadang itu juga muncul dari awija. Betul. Itu yang dibilang punya bisangkara itu ya. Betul. Dan aninja bisangkara. Ya. Kadang orang beranggapan, oh baik kok positif. Ya memang baik. Dan kita tanya motifnya apa melakukan itu. Iya. Awija juga kan. Awija. Sebenarnya memang baik juga sih daripada negatif. Apunya bisangkara. Daripada yang negatif ya. Iya. Daripada perbuatan yang buruk kan perbuatan yang baik, punya itu kan baik kan. Ya. Aninja itu kan perbuatan yang membawa kepada arupa jana kan. Betul. Tetapi kadang-kala walaupun itu baik, begitu berangkat bukan dari samadhi, itu memang juga pada akhirnya masih membawa kepada tumimba kelahiran. Oh, berarti sebetulnya yang dihadapi oleh petapa-petapa zaman dulu yang kita cerita kemarin, katakanlah tidak bisa mencapai pencerahan, berarti mereka itu adalah terbenturnya oleh 2 yang terakhir Bante ya, oleh diti dan oleh awijanya kan. Itu memang. Kalau kama dia sudah nggak terlalu loh Bante. Iya. Karena dia benar-benar menekan, dia suppress banget terhadap yang namanya sensual pleasure kan. Iya betul.
Oke. Kalau Kama tidak. Oh, banyak pada zaman Sang Buddha orang sudah mencapai tingkatan-tingkatan yang tinggi sekali. Iya. Tetapi masih stuck juga. Stuck karena apa ya tadi? Jadi masih ada anggapan ada entitas itu. Itu yang paling sulit. Dan itu anggapan yang memang sudah mengakar kuat dalam kehidupan yang sudah tidak terhitung lamanya. Oh, Bante, itulah kenapa disebut tempat ini adalah bahaya. Berarti pertama-tama orang harus meninggalkan Sakaya Riti dulu. Iya itu. Pandangan tentang diri tadi. Betul. Oke. Kan bahaya kan? Bahaya itu. Makanya harus menyeberang, dan menyeberang pun juga bahaya. Dan makanya dibutuhkan rakit. Sebuah rakit. Nah, rakit di situ tidak lain adalah mengacu pada jalan mulia berunsur 8. Oke. Itu yang harus dibuat, kemudian digunakan dengan usahanya sendiri. Nah, usahanya sendiri adalah wayama dan kekuatannya sendiri, karena kan tidak bisa kita itu minta orang lain dong. Menitipkan orang lain. Kamu ya yang berenang gitu, yang menggunakan rakit, nanti saya tak ikut gitu. Nggak bisa. Kalau istilah saya kemarin bilangnya, there is no shortcut. Ya, there is no shortcut. Iya. We have to practice by ourselves. Iya. We have to make effort by ourselves. Iya. Nah, jadi harus kita sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain, kemudian kita nitip ibu kita yang berjuang, kemudian kita mendapatkan manfaatnya. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Saudara kita yang berjuang, kita kemudian ikut mencapai pantai seberang, nggak bisa. Kita sendiri yang harus berjuang. Dan ini adilnya adalah identitasnya apapun, statusnya apapun. Baik itu biku maupun berumah tangga. Semua ya. Semuanya kan semua nanti. bisa. Harus masing-masing. Oke. Iya. Nah, jadi harus menyeberang, harus membuat rakit sendiri. Ya. Artinya harus ya belajar apa itu jalan mulia berunsur 8. Kemudian dipahami dengan benar secara bijaksana. Ya, how to use ya. How to use juga, jangan seperti Arita, ya. Dipanggul sama dia. Enggak, Arita yang ini, Dilekati kan. yang mengatakan bahwa ya, kesenangan indera bukan bahaya kan, bukan perintang ya. Nah, itu kan belajar dhamma tapi hanya untuk Berdebat. Untuk berdebat kan. Nah, tapi tidak harus diselidik dengan kebijaksanaan sampai mendapatkan itu rasa bahagia, persetujuan bahwa ini memang benar. Ya. Ini sesuai. Nah, kemudian menggunakannya juga harus sendiri, tidak bisa orang lain menumpang kita. Satu rakit satu orang. Satu laki satu orang. Wah, oke. Nah, sampailah di pantai seberang. Pantai seberang tidak lain adalah nama lain dari Nibbana. Oke. Nah, itulah, jadi sutta ini bagi saya menarik sekali. Iya. Karena memberikan petunjuk kepada kita dengan menggunakan perumpamaan yang mudah dipahami. Dan sebetulnya kita adalah orang-orang yang sedang membangun rakit kita sendiri, Bante. Betul, ya. Berusaha mengimprovisasi rakit kita ini supaya tahan dari banjir-banjir tadi. Betul. Dan kita nggak bisa berenang, Bante ya? Ya, nggak bisa berenang. Sejago apapun kita nggak bisa berenang betul. ya? Karena itu banjir besar. Artinya nggak ada jalan lain selain jalan mulia berunsur 8 kan? Iya, betul, nggak ada. Oke. Oh, luar biasa sih, Bante. Iya. Bante, apa sih yang bisa orang-orang katakanlah terapkan dalam kehidupannya sehari-hari untuk mereka bisa membangun rakitnya sendiri, kemudian mempelajari gimana caranya dia bisa menggunakan rakitnya? Apa yang harus diterapkan oleh mereka dalam kehidupan sehari-hari supaya nyampai ke pantai seberang itu? Kalau saya kembali kepada apa yang disampaikan Sang Buddha, berbicara dhamma kan 3 hal mesti kita lakukan kan, yaitu harus pariyati, patipati, dan patibeda kan. Oke. Artinya kita harus belajar sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin, Bante. Sebanyak mungkin harus belajar. Sebanyak mungkin belajar tentang dhamma yang tentu di dalamnya adalah 4 jalan mulia berunsur 8. Selain kita pelajari ya kita mengupayakan dalam keseharian untuk hidup sesuai senada dengan jalan mulia berunsur 8. Ya, jalan mulia berunsur 8 kan ada pandangan benar ya, mungkin ada yang tidak tahu ya. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar atau penghidupan benar, daya upaya benar, perhatian dan konsentrasi benar. Nah, ini yang harus kita pelajari satu persatu. Sebenarnya apa sih samadhi atau pandangan benar dan seterusnya.
Kemudian kita aplikasikan, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baru kemudian ketika itu dipelajari dengan baik, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar untuk dijadikan bahan berdebat, tapi kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, itu akan berkembang. Akan berkembang. Bante, dalam konteks ini berarti yang paling terpenting dalam pembelajaran Dhamma itu juga salah satunya adalah Belajar. Jalan Mulia Bersuri 8 itu iya, ya? betul. Maksudnya kita benar-benar memahami karakteristiknya dan bagaimana mereka seperti itu ya? Iya, betul. Harus dipahami. Oke, yang terakhir adalah Patiweda. Patiweda. Nah, Patiweda itu lebih kepada manfaat. Walaupun Patiweda itu mengacu pada penembusannya. Ya. Tetapi maksudnya adalah ya sedikit demi sedikit manfaat dari apa yang dipelajari dan dipraktikkan akan terasa. Ya. Yang pada akhirnya nanti sebagai the ultimate of experiencing the Dhamma is by penetrating, by menembus Dhamma itu sendiri. Dengan kata lain, ya mencapai apa yang memang harus dicapai dalam praktek Dhamma, yaitu pembebasan. Itu Patiweda. Oke. Bante, saya kira sudah jelas daripada perumpamaan ini. Kita sudah bahas tadi apa itu 4 ular berbisa, kemudian 5 pembunuh, kemudian ada pembunuh yang ke-6 dengan pedang terhunus tadi. Ternyata juga satu yang kita pahami ada Nandi Raga tadi, ada temannya juga, Salayatana Desa Kosong tadi. Betul. Dan itu ada objek-objeknya segerombol perampok. Tapi satu yang belum Bante ungkapkan. Siapa yang memberitahu tadi bahwa di sana ada ini, di sana ada ini, di sana ada ini? Satu kan belum Bante ungkapkan kan? Itu ya lebih kepada Sang Buddha sebenarnya. Karena beliau kan yang memang yang memberitahukan, mengajarkan Dhamma. Jadi memberitahukan ada bahaya-bahaya, kemudian ada banjir, ada rakit, ada pantai seberang yang itu adalah aman, gitu adalah Sang Buddha. Oh, jadi Sang Buddha memberikan kita guide ya sebetulnya setiap saat Bante ya? Betul. Dan nggak bisa menolong kita dalam konteks membebaskan kita. Hanya sekedar guide saja. Oke. Hanya sekedar memandu saja, tapi tidak bisa menolong. Harus kita yang berjuang. Yang lari bukan Sang Buddha, kita sendiri yang lari. Lah iya kan Sang Buddha kan yang membuat rakit bukan Sang Buddha, kita sendiri membuat rakit. Wow. Itu definisi benar-benar katakanlah guru Bante ya? Betul. Kita sendiri yang harus berjuang. Betul. Bante, saya pikir sudah bisa dipahami dengan jelas terkait dengan Asiwiso Pamasutta. Kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut, sutta ini ada di Sangyutta Nikaya, kelompok 35, sutta ke-278 Bante ya. Iya, baik. Terima kasih Bante buat pembahasan sutta ini. Baik ya.